belum muncul ya? Kalau misalnya nggak bisa suruh rekamin Pak Nur nggak apa-apa kan satu ruang tuh. Di saya udah Pak, udah saya atur rekamin. Oh di Bu Fitri, udah Bu Ambar. Oke, terima kasih Bu Ambar. Oke, silakan bisa dimulai. Pak Irfan silakan mute mikrofon dan silakan dimulai timernya. Hang lagi nih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semangat pagi anak-anak semua. Semangat pagi. Semangat ya. Walaupun tadi sudah belajar, ada yang belajar daring dengan matematik, ya mudah-mudahan di daring IPS kita tetap semangat, ya. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan sehat. Walaupun kita masih di COVID, ya belum tatap muka. Biasa kita tatap muka, kita bercanda, kita belajar dengan merdeka. Ya kita sekarang daring dulu. Daringnya jangan loyo, ya tetap semangat, tetap bantu orang tua walaupun jaga jarak seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini izinkan Bapak untuk mempresentasikan materi kita hari ini. Ya, tunggu sebentar. Sudah nampak? Sudah Pak. Sudah nampak? Baiklah, kalau sudah nampak. Sudah Pak. Ya, kita lanjut materi kita yang selanjutnya, yaitu pengaruh dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya. Seperti yang sudah dulu-dulu kita bahas, ya letak ASEAN itu secara geografis di mana maupun secara tektonis juga di mana. Nah, secara geografis kita terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya, jadi yang kita bahas adalah perubahan faktor alamnya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menganalisis perubahan ruang akibat alam, juga dapat menelaah dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Secara eksplisit kita belajar tentang faktor iklim dan faktor geologinya. Baik. Sekarang tolong perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa namanya? Garis lintang Pak. Garis bagian lintang, bagian iklim, betul. Ada lagi yang lain? Gambar apa ini? Matahari. Iklim matahari, betul. Betul, iklim matahari. Ada yang lain? Baik, kalau sudah cukup, yang kita bahas itu Pak. garis bujur, ya betul. Terima kasih, anak-anakku sekalian pinter-pinter semua. Ya, baik. Yang kita bahas itu mengenai ASEAN. ASEAN itu di sini terletaknya ASEAN itu. Di sini. Ada di mana letak ASEAN coba? Sekitar ekuator. Di sekitar ekuator atau garis lintang 0 derajat, gitu. 0 derajat.
Nah, untuk lebih jelas kita lihat peta ASEAN-nya. Ini lihat. Ini wilayah ASEAN. ASEAN itu berada di mana secara astronomis? Coba, nah Ridwan, Mangga Kasep, di mana tah? Silakan. Ya, untuk astronomis ASEAN itu berada di 28 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Pak. Ya, terus selanjutnya 93 bujur timur dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur, Pak. Betul sekali, keren. Ya, itu letak astronomis wilayah ASEAN. Kita kembali ke sini. Nah, ini ya, saya tulis di sini kan, ini berdasarkan iklim matahari. Nah, dari letak astronomis ASEAN tadi, apa jenis iklim yang ada di ASEAN? Tropis, Pak. Tropis. Yang lain? Coba yang lain. Subtropis, Pak. Subtropis, betul. Yang lain? Coba. Nah, Ayu. Tropis dan subtropis, Pak. Subtropis dan subtropis. Ya, baik. Kita lihat. Berdasarkan astronomis, inilah iklim yang ada di ASEAN. Betul. Berdasarkan iklim matahari, kita berada di iklim tropis. Tadi ada yang bilang subtropis siapa? Saya, Pak. Betul. Kira-kira negara mana tuh yang masuk ke iklim subtropis? Coba. Nah, Ridwan. Nah, Irfan. Myanmar, Pak. Myanmar, Pak. Mengapa Myanmar masuk ke iklim subtropis? Ada yang tahu? Karena itu, Pak, udah sampai 30 derajat lintang utara, Pak. Sampai 30 derajat lintang utara. Kita kembali ke iklim matahari tadi ya. Nih. Di sini letak Myanmar itu mendekati atau melebihi garis 23,5 derajat lintang utara dan sudah masuk ke iklim subtropis. Karena di sana Myanmar itu berada di 29 derajat lintang utara, seperti itu ya. Baik, itu secara astronomis. Kita lihat lagi ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Ya, berdasarkan letak geografis atau letak sebenarnya di dunia, bahwa ASEAN itu terletak di antara apa? Antara 2 benua dan 2 samudra, Pak. Iya, betul. Berada di 2 benua dan 2 samudra. Iya. Benua apa saja? Nak Silvi, monggo. Benua Aisyah, Pak. Benua Aisyah. Benua Asia dengan Australia. Kalau samudranya? Australia, Pak. Betul. Kalau samudranya, coba. Samudra Hindia Pasifik dan sama Hindia. Samudra Pasifik, Pak. Pasifik dan India. Baik. Dengan letak geografis ini, maka terjadi perubahan angin yang terjadi setahun 2 kali, atau pola arah anginnya berubah setiap 6 bulan. Nah, pola arah angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson
barat. Ya, itu. Baik, nah Nuryani tolong di-mute dulu sebentar ya. Nah, pola arah angin muson timur itu menyebabkan apa dan muson barat juga menyebabkan apa? Coba ada yang tahu? Angin muson timur kemarau, Pak. Kemarau. Kalau muson baratnya? Muson barat musim hujan. Musim hujan. Betul sekali. Bahwa angin musim muson timur itu menyebabkan musim kemarau di kita, ya, di ASEAN. Kalau muson baratnya mengalami musim hujan. Biasanya para petani di kita itu mulai untuk bercocok tanamnya ketika arah anginnya angin muson barat. Seperti itu. Ya, kebanyakannya di kita, terutama di daratan rendah. Baik, selain dipengaruhi oleh iklim matahari dan iklim muson, ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim Pisces. Iklim Pisces artinya iklim yang dipengaruhi oleh keadaan wilayah negara-negara ASEAN. Ya, ada iklim Pisces perairan laut, pegunungan dan daratan. Sampai di sini ada yang perlu dibahas bareng-bareng. Pak Guru. Ya, silakan. Kenapa kalau kita tinggal di daerah pegunungan terasa dingin gitu? Baik. Kalau kita di daerah pegunungan terasa dingin, begitu. Baik, karena pegunungan itu daratan tinggi ya, semakin tinggi daratan maka suhunya semakin turun. Makanya makin yang di pegunungan akan merasa dingin karena suhunya sudah turun. Itu juga dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang rata-rata suhunya dingin, seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak, kita lanjut. Ya, dengan wilayah atau letak wilayah secara astronomis dan geografis wilayah ASEAN, maka itu juga mempengaruhi terhadap iklim, dan iklim juga akan mengakibatkan bencana alam yang pernah terjadi di ASEAN, yaitu badai Haiyan di Filipina, banjir di Thailand, dan kekeringan di Indonesia. Ya, seperti itu. Baik. Ada persepsi dari anak-anak sekalian tentang bencana-bencana di ASEAN? Kenapa bisa terjadi bencana banjir, Pak? Kenapa bisa terjadi bencana banjir? Baik, sebelum Bapak jawab, mari kita diskusikan. Monggo, siap menjawab? Nanti saya menjawab, Pak. Nah, saya jawab, Pak. Tidak ada resapan air ya. Saya jawab, Pak. Mangga, ya. Karena itu, Pak, berkurangnya hutan, Pak, sehingga berkurangnya tidak hutan, ada wilayah untuk air. Curah hujan terlalu tinggi. Curah hujan terlalu tinggi. Terus apa lagi? Saluran airnya itu tersendat. Saluran air tersendat. Terus apa lagi? Baik, ya betul bahwa banjir itu banyak faktor atau banyak sebab yang mengakibatkan. Pertama, karena ada perubahan iklim akibat campur tangan manusia atau akibat dari manusia.
yang merusak alam. Contoh satu, penebangan hutan ya, terus membuang sampah sembarangan. Dengan penebangan hutan maka resapan air tidak ada, maka air turun dengan deras ke bawah. Ditambah lagi di bawahnya sampah menumpuk, drainasenya tertutup, makanya banjir seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Nah, sambil menunggu pertanyaan lain, ya silakan absensinya diisi. Saya akan membagikan linknya. Ya. Silakan kalian isi di link. Saya dimasukkan ke ini ya, ke kolom komentarnya. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Silakan diisi ya, absennya di Google Form yang sudah Bapak kirim. Baik, ya mari kita lanjut. Nah, selain tadi faktor astronomis, ASEAN juga dipengaruhi oleh faktor geologi. Ya, faktor geologi ASEAN itu yang pertama kita lihat bentuk pembatuan dan menyusun wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN itu dibentuk oleh 3 lempeng utama. Lempeng mana saja? Bisa dibacakan itu? Eurasia, Pasifik, Eurasia, Indo-Australia. Pasifik, dan Indo-Australia. Betul, pintar sekali. Terima kasih jawabannya ya. Betul, ASEAN itu terdiri dari 3 lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Nah, ketiga lempeng ini tidak diam atau tidak stagnan, setiap hari selalu bergerak. Ada yang setahunnya 7 cm, ada yang setahunnya 10 cm gitu bergerak. Nah, pergerakan ini mengakibatkan tumbukan antar lempeng. Nah, tumbukan ini menyebabkan terbentuknya berapi di ASEAN. Ya, karena bertumbukan tadi, maka inti bumi yang dinamakan lava itu keluar. Nah, keluarnya lava ini membentuk pegunungan api. Ya, ini persebaran pegunungan api di ASEAN. Ya, seperti itu. Bisa diperhatikan gambarnya. Wilayah mana sajakah yang banyak gunung berapinya? Kalau lihat dari gambar itu, Indonesia, Pak. Indonesia dan Filipina. Filipina. Betul, Indonesia dan Filipina. Ya, yang memiliki banyak gunung berapi. Di Indonesia seperti yang kita tahu ada 2 gunung yang sangat aktif meletus. Bukan 2 ya, tapi 3 ada gunung. Gunung apa saja itu? Merapi, Pak. Merapi, terus? Merapi. Merapi di Pulau Jawa ya. Terus mana lagi? Yang di Sumatera itu apa? Gunung apa yang Sinabung, Pak. Oh ya betul, Gunung Sinabung. Terus gunung mana lagi? Yang orang Bantah kemarin mengalami dampaknya? Krakatau atau anak Krakatau? Anak Krakatau, Pak. Iya, anak Krakatau. Anaknya, ya. Baik. Nah, pergerakan lempeng ini, ya, pergerakan lempeng ini
apakah tidak menimbulkan sesuatu gitu? Apa efek dari tumbukan lempeng itu? Bisa menimbulkan gempa, Pak Guru. Bisa menimbulkan Gempa bumi. gempa Dan terjadi tsunami. gempa dan tsunami, betul ya. Bahwa akibat dari pergerakan lempeng kerak bumi di wilayah ASEAN yang bertumbukan selain membentuk atau mempengaruhi gunung berapi juga mengakibatkan bencana. Baik, kita lihat yang pertama. Bencana yang umum yang dihasilkan dari pergerakan lempeng bumi atau tumbukan lempeng bumi adalah gempa bumi. Nah, ini Bapak kasih contoh yang gempa bumi di Myanmar tahun 2011 kemarin. Walaupun di Indonesia banyak gempa bumi ya. Sangat sering malah di Indonesia. Begitu. Selanjutnya, kalau hanya di daratan saja pergerakan lempengnya itu hanya gempa. Tapi pengaruhnya kalau tumbukannya terjadi di dasar laut, apa yang terjadi? Tsunami mungkin Pak. Tsunami Iya, ya Pak. betul sekali, betul sekali. Tsunami. Apakah negara kita pernah mengalami tsunami? Pernah Pak. Pernah. Di mana saja? Di Aceh, Pak. Banyak sih, Aceh Pak. Pak. Di Aceh, Pangandaran, Pangandaran, terus terus Jogja. Flores pernah, Pak. Flores. Nah, tapi yang Tanjung paling Lesung. Tanjung Lesung juga kena. Tapi yang paling dahsyat dengan korban terbanyak itu tsunami yang ada di Aceh ya. Iya Pak. Tahun 2004 kemarin ya. Betul. Nah, sekarang Bapak perintahkan kalian secara individu untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Ini secara individu ya, bukan secara kelompok. Tugasnya adalah analisis dampak yang ditimbulkan akibat perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, dari faktor iklim dan geologi. Silakan cari. 15 menit waktunya. Baik, sudah habis. Sekarang, mangga saya persilakan bagi yang sudah dapat jawabannya. Siapa yang sudah? Nak Nova sudah selesai? Sudah ketemu informasinya? Apa informasi yang sudah didapat untuk menjawab pertanyaan tadi? Yaitu dampak yang ditimbulkan akibat faktor iklim dan geologi. Ini Pak Guru, saya mau coba jawab. Ya, monggo, Nak Nur. Ya. Itu kalau perubahan iklim itu berdampak pada perubahan musim, pola tanam petani. Iya. Kalau dampak geologinya itu merubah struktur bentuk muka bumi, Iya. bisa menimbulkan bencana. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nuriani teman kita. Ya, itu. Saya Iya, Pak. monggo, Nak Ridwan. Pak, saya Pak. Silakan, Nak Ridwan. Pak, mungkin untuk tambahan teman saya, Nuriani, bisa juga Pak peristiwa global warming Pak, atau pemanasan suhu bumi akibat perubahan iklim itu. Oke, global warming ya. Global warming itu dikabarkan dari apa? Karena Ya, apa? ya.
Karena kerusakan alam yang perubahan dibuat oleh ya. perubahan iklim itu akibat dari perbuatan manusia yang merubah iklimnya, baik dari hutannya atau dari bahan bakar yang digunakan. Ada yang lain yang sudah? Nah, kalau nanti jawabannya bisa di-share ya ke Japri Bapak saja dulu ya jawabannya. Baik, selanjutnya. Nah, dengan banyaknya kejadian alam atau bencana alam yang ada di ASEAN, sikap apa yang harus kita tonjolkan terhadap menyikapi hal tersebut? Ada yang tahu? Coba Ayu, gimana itu sikap kita terhadap menyikapi bencana alam yang ada di ASEAN terutama? Ini Pak. Ayu dulu ya, Nur ya. Ayu dulu. Iya Pak, Ayu, monggo. kalau saya sikapnya itu yang pertama kita harus menjaga lingkungan pastinya itu Pak. Terus yang kedua harus bisa melestarikan alam. Misalnya hutannya jangan ditebang. Itu aja Pak. Terus ada lagi yang mau nambahkan tadi Nak Nur tadi? Ya, melakukan mitigasi bencana sebelum dan setelah bencana. Iya, melakukan mitigasi bencana. Cerdas sekali. Super. Nak Nova, ada yang mau ditambahkan? Iya Pak, melakukan reboisasi Pak. Dan Melakukan tidak membuang reboisasi. Sampah sembarangan. Baik. Nah, kalau terhadap korban bencananya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang namanya bencana kan pasti ada korban tuh. Contoh waktu ada tsunami di Aceh, banyak negara-negara luar yang datang Bapak untuk memberikan bantuan. Monggo Nak Irfan, bagaimana itu? Nah Irfan tadi raise hand. Apa yang kita lakukan terhadap korban bencananya? Sikap apa yang kita munculkan di sana? Sikap peduli Pak. Peduli terus membantunya, memberikan bantuan Pak, simpati kepada korban bencana ya. Iya. Ada tambahannya Nak Ridwan? Saya Pak, selain yang tadi disebutkan oleh teman kami Irfan, ada satu hal yang penting Pak, yaitu edukasi. Bagaimana para korban bisa kita edukasi untuk menghadapi bencana, baik dari segi psikologi atau mental, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan baik Pak pasca bencana tersebut. Betul. Memberikan edukasi bagaimana menghadapi kehidupan selanjutnya setelah bencana. Wih, super sekali. Hebat semua. Ya, seperti itu. Baik, untuk melengkapi pembelajaran kita, Bapak kirimkan LKPD ya untuk kalian ini di Google Form, Bapak bagikan di grup ya supaya kalian isi nanti dijadikan sebagai bahan evaluasi. Baik, dari apa yang telah kita pelajari tadi, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa faktor alam dan geologi itu berpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Contohnya apa saja? Perubahan yang terjadinya. Perubahan ruangnya apa? Akibat dari faktor alam dan geologi.
Silakan. Wah, udah loyo-loyo semua nih murid-murid Bapak nih. Ayo dong semangat. Jangan loyo seperti itu. Masa anak muda loyo. Semangat. Iya, semangat. Ridwan jangan malah Ridwan. Iya, silakan. Ya, Ridwan. Apa guru? Iya, siap. Ya, siap. Guru. Ya, ganteng, silakan ganteng. Ada apa ganteng? Menjadi karena ada perubahan ruang dan antar ruang ini menyebabkan aspek-aspek dari pola sosiologis ataupun antropologis berubah, Pak. Oh gitu. Mau nggak mau ketika karena faktor iklim juga kan mempengaruhi nanti, Pak, gitu. Iya betul. Contoh ya di Indonesia tertarik akibat banjir, pola masyarakatnya itu berubah, sosiologinya ya, prososialnya. Biasa bisa dilihat dari bentuk rumahnya yang dulu lantai, sekarang jadi 2 lantai karena untuk aktivitas saya Bapak antisipasi banjir seperti itu ya. Baik, seperti itu. Apalagi ada perubahan apa lagi dalam ruangan? Ya, Pak Guru, benar. Iya. Terima kasih, Pak Ridwan. Untuk yang geologinya apa? Ya, yang semula itu perbukitan, kemudian ada pergeseran tanah, kemudian perbukitan itu menjadi sungai. Iya, adanya perubahan dari bukit menjadi sungai. Super sekali jawabannya itu Nak Nuryani ini. Ada yang mau ditambahkan? Oh ya, monggo. Nah, ayo monggo. Kalau mau ngomong. Iya, kalau dilihat dari geologi itu ada perubahan struktur tanahnya, Pak, sama seperti tanah. Iya, betul. Betul sekali, secara geologis ada berubah, terutama yang gempa tsunami Aceh itu. Di Aceh muncul pulau baru, walaupun tidak nampak di permukaan, tapi sudah muncul pulau baru. Ya, seperti itu. Terus di Aceh juga akibat tsunami, struktur tanahnya berubah, ya, terutama di sungainya, terbentuk sungai-sungai baru, seperti itu. Ya, baik. Pak, ya. Mau nanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Pak, seperti yang Bapak jelaskan ke kami, kalau kasusnya Gunung Krakatau gimana, Pak? Apakah itu pengaruh ke geologi, Pak? Timbulnya atau munculnya gunung api Anak Krakatau. Dan apakah nanti gunungnya itu bisa mati lagi, Pak, atau tetap hidup, Pak? Oh, baik ya. Gunung Anak Krakatau itu timbul setelah ledakan besar tahun 1838. Gunung Krakatau ya, yang hancur kemudian membentuk gunung baru yang dinamakan Gunung Anak Krakatau. Yang namanya gunung bisa saja mati, tergantung pola pergerakan magma di bawahnya. Kalau pola pergerakan magma di bawahnya itu menutup, otomatis gunung itu mati. Banyak kok gunung-gunung yang mati setelah ledakan. Contoh yang tidak aktif, maksudnya tidak begitu aktif. Contoh Gunung Galunggung. Gunung Galunggung setelah meledak sekarang tidak begitu aktif lagi. Gunung Pandeglang ya, kalau di Banten itu sudah tidak aktif lagi. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Ya. Contoh di gunung, kalau tidak salah gitu ya, kalau tidak salah saya baca, Gunung Agung ya yang di Bali itu. Ya, betul ya. Nah, ya. Gunung Agung di Bali itu kan lama tidur gitu. Sekarang hidup lagi.
Iya Pak, tapi dia dalam keadaan memang tidurnya tapi tetap aktif Pak. Iya, maksudnya tidak seaktif merasi atau sinabung. Iya betul Pak. Bahkan ledakannya yang sekarang itu kecil, tidak seperti waktu yang dulu Pak. Iya betul. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, ya baik, silakan kalian isi LKPD-nya. Otomatis nanti masuk ya ke filenya. Untuk pertemuan yang akan datang, tolong baca kembali modul yang sudah diberikan. Kalaupun toh tidak cukup dengan modul, silakan cari sumber informasi lain. Ya, bisa dimengerti? Ya Pak. Betul. Ya Bu, kita biasakan. Oke. Kita biasakan berbudaya membaca. Ya. Semakin baca, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap tersenyum. Ya. Tersenyumlah kalian, sebelum tersenyum itu dilarang. Itu kata Warkop. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan.